umum telah memotong fakta dan membuat fakta secara tidak utuh, padahal proses persidangan pidana asasnya adalah mencari kebenaran material atau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, apabila tindakan jaksa penuntut umum dalam memotong fakta dan tidak membuat fakta secara utuh dibiarkan secara terus-menerus, maka dapat diyakinkan bahwa saat ini semua orang dapat dipidana dengan cara menyampingkan landasan perbuatan, alasan perbuatan dilakukan, dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Kami beranggapan bahwa jaksa penuntut umum mencoba membuat sisi lain perkara ini dengan tidak menghubungkan atau melepaskannya kaitan perkara ini dengan perkara 340 dengan cara membuat sudut pandang lain, yaitu suatu perbuatan fisik dalam hal ini memindahkan DVR CCTV tanpa harus ada kaitannya dengan perkara 340, maka terdakwa telah melakukan tindakan terganggu DVR CCTV sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE, yang salah satu unsurnya adalah tindakan apapun yang harus dimaknai sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rito Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, halaman 242, yang faktanya terdakwa Cuputranto dalam melakukan tindakan fisik bukan merupakan sebagai tindakan di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan dan BAP ahli Roni yang menyatakan terdakwa Cuputranto tidak pernah diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE, dan berdasarkan fakta persidangan ahli Roni juga menyatakan terdakwa Cuputranto tidak memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE, padahal ahli Roni merupakan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 6. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poinnya ke-6, bahwa kami tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada poin ke-6 halaman 14 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan pelaku turut serta lainnya berakibat: pertama, terganggunya CCTV Komplek Polri Duren 3 sebagai suatu sistem elektronik; kedua, rusaknya DVR Komplek Polri Duren 3 sehingga tidak dapat diakses lagi untuk melihat dokumen atau informasi yang ada dalam DVR CCTV tersebut; dan ketiga, hilang atau rusaknya dokumen dan atau informasi elektronik yang ada dalam DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 yang seharusnya dokumen elektronik tersebut terdiri dari rekaman video selama 7 hari, hanya tersisa beberapa saat saja. Di sini terlihat jelas bahwa jaksa penuntut umum sedang membangun kesimpulan yang berdasarkan pada asumsi dan imajinasi semata. Dikarenakan tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan, maka oleh karena itu izinkan kami membantah dalil jaksa penuntut umum sebagai berikut. Pertama, terdakwa Cuputranto tidak dapat disebut sebagai pelaku turut serta seperti penjelasan kami sebelumnya, dikarenakan tidak ada kesamaan niat, meeting of mind, dan tidak ada kehendak atau maksud atau okmer untuk membuat terganggunya suatu sistem elektronik CCTV. Tujuan satu-satunya dari terdakwa Cuputranto yaitu hanya untuk mengamankan DVR CCTV dan diberikan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2022. Apabila yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah tindakan mengambil kembali pada tanggal 11 Juli 2022, maka sudah jelas tindakan tersebut dilaksanakan atas perintah saksi Ferdi Sambo yang dianggap terdakwa merupakan perintah kedinasan dan dalam tekanan, sehingga sudah tentunya memenuhi unsur pasal 51 KUHP sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan kami. Kedua, berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti surat puslapor, tidak dapat diketahui apa penyebab kerusakan, siapa yang merusak, dan bagaimana cara dirusak. Oleh sebab itu, tuduhan dirusaknya DVR CCTV dikarenakan tindakan terdakwa adalah tuduhan yang tanpa disertai oleh bukti-bukti yang akurat atau fitnah dan tidak pernah menjadi fakta persidangan. Ketiga, bahwa jaksa penuntut umum telah membuat asumsi dan imajinasi dengan menutupi fakta sebenarnya, di mana tidak ada satupun saksi warga Komplek Polri yang menyatakan membutuhkan video rekaman selama 7 hari. Selain itu, dikarenakan perkara akuo beririsan dengan perkara 340, tidak ada protes apapun atas hilangnya video rekaman 7 hari, dan bahkan video rekaman berdurasi 2 jam telah cukup sebagai bukti baik dalam persidangan perkara 30 dan persidangan ini. Oleh sebab itu, alasan jaksa penuntut umum menjadi tidak relevan dengan perkara akuo dan hanya mencoba mencari-cari kesalahan terdakwa untuk mempertahankan dakwaan dan tuntutannya serta mempengaruhi persidangan. 7. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin ke-7 karena keliru dan tidak berdasarkan pada hukum. Bahwa jaksa penuntut umum tetap bertahan dan memaksakan argumentasinya yang menyatakan sebagai salah satu syarat yang paling penting, perintah tersebut adalah perintah yang sah. Perintah sah memiliki makna perintah yang sesuai
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, jika suatu perintah adalah sah, maka tidak mungkin suatu perbuatan menjadi tidak sah. Maka tidak mungkin juga ada perlindungan bagi yang disangkakan melanggar perbuatan tersebut sebagai dimaksud dalam pasal 51 KUHP. Bahwa sudut pandang perintah haruslah dilihat dari dua sisi, yaitu dari atasan yang memberi perintah dan dari sisi bawahan yang menjalankan perintah. Maka melihat terdakwa Cuk Putranto haruslah dilihat dari sudut pandang sebagai bawahan yang tidak bisa menolak perintah atasan dan tidak dalam kehendak bebas, di mana hal tersebut bersesuaian dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 194 PK Pitsus 2010 yang membebaskan terpidana dengan pasal 51 ayat 1 KUHP dikarenakan terpidana hanya menjalankan perintah atasan walaupun tidak mempunyai kewenangan dalam tugas perintahnya, seperti yang kami kutip sebagai berikut. Walaupun terpidana hanya berwenang untuk menyimpan buku rekening dana proyek PDSE, PKPS, BBM, namun terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk membeli mobil ambulans dan anggaran pembelian aksesoris mobil dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati. Perbuatan mana terhadap pasal 51 ayat 1 tidak dapat dipidana. Di mana terpidana sebagai bawahan tidak mempunyai pilihan untuk menolak karena terpidana hanya menerima perintah. Walaupun terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk membeli mobil ambulans dan anggaran pembelian aksesoris mobil dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati, sehingga yang bertanggung jawab adalah bupati. Selain itu, terdakwa Cuk Putranto juga telah memenuhi unsur pasal 51 ayat kedua, dikarenakan terdakwa Cuk Putranto telah beretikat baik dan menganggap perintah yang diberikan merupakan perintah kedinasan sebagaimana jaksa penuntut umum telah ketahui. Dalam pemberian perintah tersebut, terdakwa Cuk Putranto telah berupaya menolak perintah dimaksud dengan mengatakan, "Mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan lihat diisinya." Dan saksi Ferdi Sambo mengatakan dengan keadaan marah, "Sudah, lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab." Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 176 PK garing Pitsus garing 2012 yang memberikan putusan lepas onslak dengan alasan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut. Bahwa ternyata karena loyalitas pemohon tinggi dan tidak mampu melanggar perintah atasan, maka pemohon melaksanakan perintah atasan tersebut sebagaimana pasal 51 ayat kedua. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan lagi diketahui hal sebagai berikut. A. Terdakwa Cuk Putranto diperintah oleh saksi Ferdi Sambo di tempat kerja, waktu kerja, dan menggunakan kepakaian kedinasan, sehingga perintah tersebut dianggap merupakan perintah kedinasan. B. Terdakwa Cuk Putranto diperintah dengan amarah oleh atasannya yaitu saksi Ferdi Sambo untuk mengambil, mengkopi, dan melihat isi rekamannya. C. Terdakwa Cuk Putranto adalah bawahan yang loyal terhadap atasannya yang dibuktikan dengan tindakan sigap dan tanggap dalam menjalankan tugasnya sebagai Supri Kadif Propam. D. Terdakwa Cuk Putranto tidak dalam kehendak bebas dan tidak mampu melanggar perintah atasan dalam melakukan perbuatan dimaksud. E. Terdakwa Cuk Putranto berupaya menolak dan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan lihat isinya." Dan saksi Ferdi Sambo mengatakan dengan keadaan marah, "Sudah, lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab." Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, "Siap Jenderal." Maka menurut Edi OSC Hairets dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 280, tidak ada gunanya menjatuhkan pidana terhadap seorang yang melaksanakan perintah jabatan. Yang selengkapnya kami kutikan sebagai berikut. Tidak kami bacakan bahasa Latinnya. Demikian suatu postulat dasar yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Oleh karena itu, menurut Theory of Pointless Punishment, seperti yang telah diuraikan pada awal bab ini, tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dengan patuh. Dengan demikian, sudah sepatutnya terdakwa Cuk Putranto tidak dapat dipidana dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP ayat 1 maupun ayat kedua. 8. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin ke-8 yang menyatakan, justru dari rekaman CCTV Posapam didapatkan informasi bahwa Joshua bukan tewas dalam peristiwa tembak-menembak dengan Baradae dan telah meninggal saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Bahwa isi rekaman di CCTV sudah tidak menjadi relevan lagi karena jaksa penuntut umum tidak mau mempertimbangkan atau menolak fakta bahwa laporan polisi perkara Akuo dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022. Sementara informasi Joshua meninggal setelah kedatangan saksi Ferdi Sambo telah diketahui sebelum adanya laporan polisi tersebut yang diketahui dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut. A. Barada Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf,
masing-masing telah mengakui peristiwa sebenarnya pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2022.